Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian di rumah dalam keadaan yang sehat ya. Amin. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan yang terpenting selalu rajin beribadah, berdoa kepada Allah supaya virus ini bisa segera berakhir dan kita bisa dipertemukan di sekolah lagi. Amin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan untuk materi tema untuk mata pelajaran SPDB. Nah, kali ini materinya tentang pola lantai dalam tari daerah. Sebenarnya kita sudah sering sekali mengulang untuk materi pola lantai ini ya. Kita tinggal mengulang lagi supaya kalian lebih paham. Oke, sudah siap belajar hari ini? Oke, langsung saja ke materi yang pertama. Masih ingatkah kalian apa itu pola lantai? Ya, pola lantai adalah susunan atau aturan serta arah pergerakan penari di atas panggung. Jadi, sebuah pertunjukan tari daerah itu harus memperhatikan pola lantai. Penari akan membentuk formasi tertentu dan bergerak berpindah tempat. Lah, apa toh fungsinya pola lantai? Nah, apa fungsinya? Pola lantai itu fungsinya untuk membuat penampilan tari terlihat lebih indah dan menarik. Jadi, jika dalam menari mengikuti pola lantai yang sudah ditentukan, kita akan bisa lebih mudah dalam menikmati keindahannya. Karena apa? Karena nanti tarian yang dibawakan akan tersusun rapi. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari pola lantai, yaitu untuk memperindah dan menarik dalam penyampaian tarian daerah. Masih ingat juga macam-macam pola lantai? Ya, kali ini kita akan membahas 4 pola lantai. Yang pertama, ada pola lantai vertikal, di mana penari membentuk garis vertikal. Garis vertikal yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya, atau dari belakang ke depan. Garis lurus ke belakang itu adalah pola vertikal. Ini adalah contohnya dari depan ke belakang. Ini ada contoh tariannya, yaitu tari Yusban dari Papua, dan ada juga contoh lainnya. Nah, contoh lainnya ada tari Srindi Pandelori, tari Ditek Baleh, tari Baris Cangkudan, tari Manuk Badali, tari Belanda. Sebenarnya tari ini tidak harus menggunakan pola lantai ini. Ini hanya umum yang digunakan saat pertunjukan tari ya. Jadi bisa saja dalam satu tarian bisa menggunakan berbagai macam pola lantai, bisa menggunakan kombinasi pola lantai. Ini hanya secara umum saja. Kemudian yang kedua ada pola lantai horizontal, di mana penari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Jika vertikal tadi dari depan ke belakang, nah horizontal ini dari samping kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Itu ada contohnya. Contoh lain ada tari saman, tari indang, tari lengger, tari rampa, dan tari zapin. Kemudian yang ketiga ada pola lantai diagonal. Masih ingat ya diagonal seperti apa? Nah, diagonal ini di mana penari berbaris membentuk garis menyudut dari kanan ke kiri. Intinya kalau diagonal ini garisnya menyudut, miring atau mojok. Nah, ini ada contohnya.
Contoh lain dari tariannya ada tari Sinanggartulo, tari persembahan, ada tari remo, tari baris gede, dan tari ksatria. Itu untuk pola lantai diagonal. Dan yang keempat ada pola lantai melingkar atau melengkung atau lingkaran, sama saja ya. Nah, ini di mana penari membentuk garis lingkaran. Ini adalah gambar pola lantainya. Ini adalah contoh lain dari tari daerah yang menggunakan pola lantai lingkaran. Ada tari Mak Badang Toraja, Sulawesi Selatan. Ada juga tari Randai dari Sumatera Barat. Dan ada juga tari Lekong, tari Andung, tari Kecak, tari Skapus Kiri. Nah, biasanya yang secara umum dan sering digunakan itu yaitu tari kecak ya. Kalau tari lekong itu bisa kombinasi, bisa pola horizontal bisa, vertikal bisa. Ini hanya secara umum saja. Nah, itu adalah 4 macam pola lantai dasar ya, belum ada pengembangannya. Untuk vertikal, horizontal, diagonal itu adalah pengembangan dari pola lantai lurus. Kemudian yang lingkaran itu pengembangan dari pola lantai lingkaran. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi kita pelajari dulu yang keempat ini. Ada vertikal, horizontal, diagonal, dan melingkar atau melengkung atau lingkaran. Nah, setelah kalian memahami, kalian kerjakan tugas berikut. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan pola lantai? 2. Jelaskan apa yang kalian ketahui tentang pola lantai di bawah ini. A. Pola lantai vertikal, B. Pola lantai horizontal, C. Pola lantai diagonal, dan D. Pola lantai melingkar. Kalian jelaskan masing-masing pola lantainya. Yang ketiga, jawablah atau lengkapi tabel berikut. Ada nama tarian, kemudian asal tariannya dari mana bisa kalian cari di buku kalian. Kalau tari saman juga jelas, remo tadi juga ada, kecak ada, randai ada, mudah ya. Kemudian kalian tulis pola lantainya, misalnya vertikal, diagonal, atau horizontal gitu. Dan kemudian jika sudah, gambarlah pola lantainya. Coba kalian gambarkan, misalkan di pola lantainya diagonal, berarti gambarkan pola lantainya. Pola lantai diagonal digambar dengan titik-titik tadi ya, yang seperti sudah dicontohkan di depan tadi. Nah, itu adalah untuk tugas hari ini teman-teman semua. Kalian bisa mengerjakan di buku tugas tema kalian ya. Dan semangat mengerjakan teman-teman semua. Semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan Bu Eni rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.